Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Risa Dewi dan rekan saya Masita Fitri Azahra ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja kami tentang studi kelayakan bisnis dari aspek manajemen ekonomi dan sosial. Untuk yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan faktor-faktor seperti permintaan pasar, potensi pendapatan, biaya produksi, persaingan, dan potensi keuntungan. Dalam studi kelayakan bisnis, perlu dilakukan analisis pasar untuk mengetahui apakah ada permintaan yang cukup untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Selain itu, analisis biaya produksi juga penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan keuntungan yang potensial. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi seperti 1. Sisi rencana pembangunan nasional, 2. Sisi distribusi nilai tambah, 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja, 4. Hambatan di bidang ekonomi, 5. Dukungan pemerintah. Untuk selanjutnya, yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial melibatkan faktor-faktor seperti dampak terhadap lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam studi kelayakan bisnis, perlu dilakukan untuk analisis dampak lingkungan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut tidak merusak lingkungan sekitar dan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk yang ketiga, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Bisnis yang berhasil secara ekonomi dapat memberikan manfaat sosial seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mempengaruhi keberlanjutan bisnis di masa depan. Yang pertama, dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Kedua, dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak harusnya membawa dampak positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya dan pemerintah secara umumnya. Ketiga, dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha atau investasi yang dominan adalah aspek ekonomi dan sosial. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting. Informasi penting dalam studi kelayakan bisnis seperti produk domestik bruto atau PDB, investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya, yang keempat, dampak dari aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui 1. Peningkatan pendapatan keluarga, 2. Perubahan pola nafkah, 3. Tersedianya jumlah atau ragam produk barang dan jasa, 4. Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, 5. Tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi SDA melalui 1. Pemilihan dan penguasaan SDA yang teratur, 2. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif, 3. Peningkatan nilai tambah SDA, 4. Peningkatan SDA lainnya yang belum terjamah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal atau regional melalui 1. Penambahan peluang dan kesempatan kerja, 2. Pemberian nilai tambah proses manufaktur, 3. Penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal, 4. Pemerataan pendistribusian pendapatan, 5. Peningkatan pendapatan asli daerah. Yang keempat, pengembangan wilayah melalui 1. Pemerataan pembangunan, 2. Membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Selanjutnya yang kelima, dampak dari aspek sosial.
Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui 1. Perubahan struktur kependudukan, 2. Perubahan penduduk tingkat kepadatan penduduk, 3. Pertumbuhan penduduk atau tingkat kelahiran dan pola migrasi, 4. Perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya 1. Perubahan adat istiadat, nilai dan moral budaya setempat, 2. Terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan integrasi sosial, 3. Perubahan peranata sosial, 4. Perubahan pelapisan sosial, 5. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya 1. Perubahan parameter lingkungan, 2. Perubahan proses dan potensi pencemaran, 3. Perubahan potensi timbulnya penyakit, 4. Perubahan status gizi masyarakat. Selanjutnya yang keenam, peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut ada. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan daerah. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Selanjutnya yang ketujuh, menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Sektor ekonomi yang dipergunakan dalam menghitung adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, jasa dan air minum, bangunan perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sewa rumah pemerintah dan pertahanan. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksud di sini yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi dan investasi pemerintah, ekspor impor. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi, dan ekspor impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Dalam hal ini yang termasuk dalam jenis pendapatan yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, pajak tidak langsung, dan lainnya. Jenis-jenis pendapatan yang diterima yaitu gaji dan upah, sewa, bunga dan pendapatan lainnya, pajak tidak langsung, penyusutan, dan laba. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.